Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bobi Trijati Kusuma dengan NPM 20520111081. Di sini saya akan menjelaskan materi hukum pidana dari pertemuan pertama hingga pertemuan ketujuh sebagai nilai ujian tengah semester. Berikut penjelasannya. Pengertian hukum pidana. Hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang kejahatan dan pelanggaran terhadap kepentingan umum dan perbuatan tersebut diancam dengan pidana yang merupakan suatu penderitaan. Jenis-jenis hukum pidana. Hukum pidana dibedakan menjadi dua, yaitu hukum pidana tertulis dan hukum pidana tidak tertulis. Hukum pidana tertulis adalah hukum yang telah tercantum dalam perundang-undangan, contohnya dalam KUHP atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Hukum pidana tidak tertulis adalah hukum pidana adat atau delik adat yang masih hidup dalam masyarakat, contohnya hukum adat. Adapun itu, hukum pidana dibedakan menjadi hukum pidana umum dan hukum pidana khusus. Yang pertama, hukum pidana umum yaitu hukum pidana yang berlaku terhadap setiap penduduk atau berlaku siapapun juga di seluruh Indonesia kecuali anggota militer. Yang kedua, hukum pidana khusus yaitu hukum pidana yang berlaku khusus untuk orang-orang tertentu. Contohnya, hukum pidana militer berlaku khusus bagi seluruh anggota militer dan mereka yang disamakan dengan militer. Fungsi hukum pidana. Fungsi hukum pidana dibedakan menjadi dua, yaitu secara umum dan khusus. Fungsi hukum pidana secara umum berfungsi untuk mengatur hidup kemasyarakatan atau penyelenggaraan tatanan hidup masyarakat. Fungsi hukum pidana secara khusus berfungsi sebagai pelindung kepentingan hukum terhadap setiap perbuatan yang merugikan dan sanksi berupa pidana. Pengertian moral, nilai, dan sanksi. Moral adalah pandangan tentang baik dan buruk, benar dan salah, apa yang dapat dan tidak dapat diperbuat oleh manusia. Nilai adalah suatu yang memberi makna hidup yang dijunjung tinggi, yang mewarnai dan menjiwai tindakan atau perilaku seseorang. Sanksi adalah merupakan hukuman yang diberikan kepada seseorang yang melakukan pelanggaran hukum dalam bentuk perwujudan yang jelas dari kekuasaan negara untuk menjalankan kewajibannya dalam melaksanakan ditaatinya suatu hukum. Asas legalitas dalam hukum pidana. Realitas asas legalitas di Indonesia menjadi piranti utama dalam penegakan hukum pidana. Sifat kepastian hukum yang melekat pada asas legalitas menjadi hukum pidana sebagai salah satu bidang ilmu hukum yang pasti dalam kacamata hukum, karena melekat padanya bingkai-bingkai hukum yang jelas dan tegas, yang menjadikannya sebagai instrumen pedoman, panduan, dan pembatasan dalam penerapan kasus konkret. Teori tentang pemidanaan. Ada tiga teori, yaitu teori absolut. Menurut teori ini, pidana dijatuhkan semata-mata karena telah melakukan kejahatan atau tindak pidana. Yang kedua, teori gabungan. Teori ini memandang bahwa tujuan pemidanaan bersifat plural karena menggabungkan antara prinsip-prinsip relatif atau tujuan dan absolut atau pembalasan. Sebagai suatu ketentuan, teori ini bercorak ganda, di mana pemidanaan mengandung karakter pembalasan sejauh pemidanaan, dilihat sebagai suatu kritik moral dalam menjawab tindakan yang salah. Yang ketiga, teori relatif atau tujuan. Pangkal pada dasarnya bahwa pidana yaitu alat untuk menegakkan tata tertib atau hukum dalam masyarakat. Teori ini berbeda dengan teori absolut. Dasar pemikiran agar suatu kejahatan dapat dijatuhi hukuman, artinya penjatuhan pidana mempunyai tujuan tertentu. Teori kausalitas. Ajaran kausalitas adalah ajaran tentang sebab akibat. Untuk delik material, permasalahan sebab akibat menjadi sangat penting. Kausalitas berlaku ketika suatu peraturan pidana tidak berbicara tentang perbuatannya atau tindak pidananya, atau yang dilakukan dengan sengaja, namun mendekatkan pada hubungan antara kesalahan atau ketidaksengajaan dengan akibat. Macam-macam teori kausalitas dalam pidana. Ada tiga teori kausalitas dalam pidana. Yang pertama, teori conditio sine qua non dari von Bury. Menurut teori ini, suatu tindakan dapat dikatakan menimbulkan akibat tertentu, sepanjang akibat tersebut tidak dapat dilepaskan dari tindakan pertama tersebut. Teori ini tidak mungkin digunakan dalam menentukan pertanggungjawaban pidana karena terlalu luas. Contohnya,
Dalam kasus ini, maka majikan yang menyuruh pembantunya membeli sesuatu ke warung agar disambar petir. Untuk orang yang tidak memasang pangkal petir di sekitar jalan yang dilalui pembantu. Tentang adanya cara untuk membuat orang mati karena disambar petir tanpa perlu ketahui adanya masalah antara majikan dan pembantunya, pun dapat dianggap sebagai penyebab kematian pembantu tersebut. Yang kedua adalah teori generalisasi dari trigger. Teori ini hanya mencari satu saja dalam sekian banyak sebab dan menimbulkan akibat yang dilarang. Dalam teori ini dapat tiga musahab. Harus dicari perbuatan mana yang paling dekat dengan akibat tersambar petirnya pembantu tersebut. Contohnya, majikan memiliki pengetahuan bahwa jika keadaan hujan dan terdapat petir, maka besar kemungkinan orang berjalan di bawah hujan dapat tersambar petir. Keadaan saat itu memandang hujan lebat dan petir menyambar, namun ia tidak meminta pembantu keluar membeli barang. Memang kelainan pembantu yang melewati jalan di bawah guyuran hujan dengan menggunakan seluler yang kemudian memancing sambaran petir. Kelalaian pembantu sendiri menjadi musabab dirinya tersambar petir. Adanya kelalaian orang sekitar jalan yang seharusnya memasang pangkal petir di bangunnya namun tidak dilakukannya. Hal ini merupakan penyebab utama kematian pembantu tersambar petir ketika melewati bangunannya. Yang ketiga, teori individualis. Timbulnya suatu akibat dengan melihat faktor yang ada setelah perbuatan dilakukan, artinya tidak semua faktor dominan menjadi penyebab. Contohnya, Devon mempunyai niat membakar gudang orang lain lalu meletakkan kaca pembesar di atas tumpukan jerami, sehingga kalau matahari mengenai kaca akan menimbulkan percikan api. Sekian penjelasan materi dari saya. Terima kasih.